Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Sisilia, mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi sekiranya saya berbicara di sini mengenai apa saja sih yang telah saya pahami selama menempuh mata kuliah Pancasila. Jadi sebetulnya tujuan dari mata kuliah Pancasila ini adalah agar mahasiswa mampu mempelajari, mampu mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila yang ada pada Pancasila. Jadi seperti yang kita tahu, kita pastinya tahu apa saja isi dari Pancasila, namun belum tentu kita mengetahui apa saja sih isi-isi dari Pancasila ini, bagaimana Pancasila ini lahir, bagaimana nilai-nilai dari sila-sila Pancasila ini dapat kita implementasikan bagi kita masyarakat Indonesia dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Jadi yang pertama yang saya ingin jelaskan yaitu mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Jadi pada sidang BPUPKI yang membahas mengenai rumusan dasar negara, di situ ketua umumnya bertanya, atas dasar apakah negara ini akan berdiri. Lalu kemudian dari pertanyaan tersebut lahirlah pidato Soekarno, yaitu beliau mengatakan bahwa nilai-nilai dasar negara itu kita tidak mengambilnya dari negara manapun, melainkan dari bangsa kita sendiri. Jadi nilai-nilai Pancasila nilai-nilai dari dasar negara yang akan dirumuskan ini nilai-nilai yang memang sudah ada sejak bangsa ini lahir. Jadi nilai-nilai yang diajukan oleh Bung Karno yaitu yang pertama ada nilai kebangsaan, nilai prikemanusiaan atau internasionalisme, nilai mufakat, nilai kesejahteraan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian dari pidato tersebut, pidatonya Soekarno tadi dijadikan sebuah acuan dalam perumusan dasar negara. Namun Bung Karno tidak ingin dikatakan sebagai pembuat Pancasila karena beliau hanya menyampaikan gagasannya. Lalu kemudian dibentuklah Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Dan Piagam Jakarta ini pada sidang BPUPKI nilai yang pertamanya yaitu menimbulkan sebuah kontroversi, menimbulkan yang ditakutkan akan menimbulkan sebuah perpecahan sehingga diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada saat itu. Lalu mengenai kedudukan Pancasila itu, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pedoman dan kehidupan berbangsa dan bernegara, ada Pancasila sebagai identitas nasional. Kemudian berbicara mengenai Pancasila sebagai ideologi. Ideologi itu merupakan gagasan atau ide. Kemudian ideologi itu gagasan atau ide yang berisi pedoman hidup, sementara ideologi negara itu merupakan ide atau gagasan yang berisi yang dijadikan sebagai pedoman hidup untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila itu nilainya telah kita sepakati bersama, nilainya tidak turun begitu saja dari langit dan tidak diambil dari negara manapun. Kemudian menurut Bung Karno, Pancasila itu meja statis. Meja statis di sini artinya adalah terdapat sebuah elemen bangsa, di atasnya terdapat sebuah elemen bangsa yang berbeda-beda namun menjadi satu. Kemudian menurut Bung Karno, Pancasila itu meja statis
Pancasila itu lestari dinamis. Apa arti dari lestari dinamis ini? Lestari dinamis adalah bintang penuntun. Bintang penuntun dalam artian bahwa Pancasila ini memandu kita dalam mencapai tujuan kita bersama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, apakah Pancasila dan agama itu bertentangan? Jadi saya pernah mendapatkan soal tersebut dan jawaban saya adalah bahwa Pancasila dan agama itu sama sekali tidak bertentangan. Bahkan nilai-nilainya itu sudah saling berkaitan satu sama lain. Jadi baik agama dan Pancasila itu saling berkaitan. Lalu bagaimana kita memposisikan Pancasila dan agama dalam kehidupan kita? Pancasila kita posisikan sebagai acuan kita dalam berkehidupan dan bernegara, sementara agama merupakan acuan kita sebagai kita manusia di hadapan Tuhan. Lalu Pancasila sebagai etika artinya adalah bahwa etika itu artinya norma atau nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman untuk berperilaku. Jadi Pancasila ini memiliki nilai-nilainya yang kemudian nilai-nilainya itu dijadikan sebagai pedoman untuk beretika. Jadi pada dasarnya jika kita membahas mengenai Pancasila ini sangat luas. Pancasila itu tiap silanya saling berkaitan. Sila pertama tidak akan bisa berdiri jika tidak ada sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Begitu juga sila kelima tidak akan bisa berdiri jika tidak ada sila keempat, sila ketiga, sila kedua, sila kesatu. Sila kedua tidak akan bisa berdiri jika tidak adanya sila pertama, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Jadi nilai-nilainya itu saling berkaitan jika kita mendalami Pancasila itu kita gali lagi secara dalam. Jadi sebenarnya ada banyak nilai-nilai dari Pancasila, ada banyak sekali jika digali lebih dalam nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik kita sebagai seorang mahasiswa, seorang makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu atau makhluk sosial. Nilai dari Pancasila tersebut sudah mengandung semua itu. Jadi Pancasila ini merupakan ideologi yang kompleks di mana sudah bercermin dari kehidupan bangsa dan bernegara sejak zaman dahulu. Sejak bangsa ini lahir, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sudah ada sejak bangsa ini lahir. Jadi itulah yang mungkin saya pahami dalam mata kuliah Pancasila. Semoga dengan apa yang telah saya pahami ini mampu saya implementasikan ke kehidupan saya dalam berbangsa dan bernegara dan beretika dalam menjadi mahasiswa yang Pancasila. Sekian dari yang berideologikan Pancasila. Ideologi saya Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.